Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali bersama saya di Akbar Channel. Pada kesempatan video kali ini sudah ada beberapa kiriman paket. Ya, sebenarnya masih ada yang lain ya, belum saya unboxing juga, tetapi di sini ada beberapa paket. Yang ini adalah kiriman dari Om Arif Usman yang dari Kabupaten Bima ya, NTB. Dan yang satu lagi ini adalah kiriman dari Om Saparudin dari Purwokerto Banyumas. Jadi paket kiriman ini adalah paket kiriman modul emission control. Nah, jadi untuk yang kepunyaan Bang Arif Rusman ini, memang sebelum dia mengirim, dia sempat berkonsultasi dulu ya permasalahan yang di mobilnya. Berawal dari dia komen di salah satu video saya tentang permasalahan mobil dia itu yang RPM mobilnya itu naik turun saat gas ditahan di kisaran RPM 2000. Nah, setelah saya kasih pencerahan sedikit dan setelah dia lakukan percobaan ataupun saran yang saya berikan di komentar video itu, akhirnya dia melakukan percobaan itu dan akhirnya memang permasalahannya disimpulkan dari modul emission control ya, karena saat si solenoid karburator dia jumper ke ground langsung, mobil menjadi normal alias tidak naik turun lagi RPM-nya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan awal sama beliau seperti itu ya. Nah, setelah itu memang untuk selanjutnya saya tidak bisa terlalu banyak membantu ya, karena memang untuk pemeriksaan ataupun pengecekan modul itu kita tidak bisa main tebak-tebakan. Nah, akhirnya Om Arif Rusman ini mengirimkan modul serta vakum switchnya untuk dicek ya. Nah, di sini sudah sampai untuk paketnya dan kita tinggal unboxing. Mungkin saya akan coba unboxing untuk punya Om Arif Rusman dulu ini, karena memang untuk permintaan beliau juga minta dibuatkan video seperti itu ya, makanya kita coba buat video agar ini mungkin bisa menjadi pencerahan juga bagi kita semua dalam memperbaiki modul emission control ataupun vacuum switchnya. Nah, di sini saya akan coba unboxing dulu untuk paketnya ya. Jadi seperti itu ya keluhan di mobil dia. Jadi RPM-nya itu naik turun karena memang untuk kerusakan modul ini bermacam-macam, bisa dari vacuum switchnya, bisa juga dari modul emission controlnya itu sendiri. Nah, di sini kita akan coba lakukan boxing. Selanjutnya kita nanti akan melakukan pemeriksaan juga untuk dari kedua modul dan vacuum switchnya. Nah, di sini sudah kita terlepas. Nah, di sini ada dua bungkusan. Yang pertama ini adalah vacuum switchnya mungkin ya. Oke, karena menurut beliau ini vacuum switchnya udah pernah coba dibuka. Nah, seperti ini, makanya ini sudah diikat seperti ini ya. Kalau sudah dibuka seperti ini, mungkin ini sudah dilakukan pembongkaran, entah memang belum berhasil atau memang belum sembuh. Nanti kita coba cek aja ya. Nah, ini untuk satu lagi. Oke, ini adalah modulnya mungkin ya. Jadi ini adalah modul 5K, tetapi untuk mobilnya ini adalah Kijang Super 18 ya. Jadi memang untuk Kijang Super ini selain Kijang kapsul, walaupun dia masih sudah menggunakan mesin 1800 cc, tetapi modulnya ini masih menggunakan yang modul 5K. Jadi jangan heran jika di mobil Kijang Super Grand Extra yang 18 dia masih menggunakan modul 5K ya, karena untuk yang modul 7K itu hanya digunakan di mobil yang Kijang kapsul seperti itu. Nah, ini sudah kita bongkar untuk paketnya. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengecekan satu persatu dulu untuk vacuum switchnya ya. Untuk vacuum switch ini sudah ketahuan, ini sudah dibongkar, tapi kita coba cek saja. Nah, lalu untuk modulnya juga nih nanti kita coba cek langsung di mobil. Mudah-mudahan memang
permasalahannya hanya di vacuum switch, karena jika kendala yang RPM naik turun biasanya disebabkan karena dari vacuum switch ini. Oke, pertama saya akan coba tes untuk vacuum switch-nya dulu ya. Oke, di sini kita akan coba cek untuk vacuum switch-nya dulu, apakah dia terkoneksi atau memang terjadi kebocoran. Namanya sudah dibongkar, kita nggak tahu ya. Nah, di sini memang dia terkoneksi. Coba kita pasang selang untuk selanjutnya kita hisap apakah dia tidak bocor. Oke. Saya hisap ya untuk selangnya. Kita perhatikan jarumnya saat saya hisap. Nah, saat dihisap di sini dia bocor ya. Seharusnya saat saya hisap jarum dia akan kembali turun. Tetapi di sini terjadi kebocoran, yang artinya memang si vacuum switch ini masih bermasalah. Nah, jadi yang pertama mungkin saya akan fokus untuk perbaikan vacuum switch-nya dulu ya, karena memang sudah jelas untuk vacuum switch-nya ini bermasalah, masih terjadi kebocoran. Untuk selanjutnya nanti jika vacuum switch ini sudah saya perbaiki, selanjutnya kita ngetes untuk modulnya juga. Oke, di sini kita coba langsung bongkar saja ya untuk vacuum switch-nya, karena di sini memang sudah dilakukan pembongkaran ya. Mungkin ini sudah tinggal kita cabut saja ya, karena sepertinya di sini juga tidak ada lem. Nah, oke, kita lepas saja dulu untuk solasi bungkusnya ini. Oke, di sini untuk bodinya di sini sudah lumayan hancur ya. Nah, di sini udah pecah-pecah, sudah retak-retak ya. Mudah-mudahan saja untuk vacuum switch ini masih bisa diperbaiki seperti itu. Oke, ini sudah tidak ada lem ya, jadi lebih mudah kita lepas. Oke, untuk dalamannya seperti ini, sudah banyak karat juga. Untuk selanjutnya untuk bagian karet di sini seperti ini ya, memang sudah ada lem-leman untuk karetnya. Kita coba lepas saja. Oke. Nah, di sini sudah terlepas ya untuk bagian dalamannya seperti ini. Kita coba cek juga apakah masih bagus untuk bagian karetnya. Nah, di sini sudah ada lem-leman. Kalau menurut beliau ini bocor ya katanya, tapi di sini ternyata kita amati dulu lah. Kita sekalian bongkar saja, bersihkan semua karena udah terlanjur dibongkar juga. Oke. Oke, seperti ini. Ternyata memang di sini robek ya. Nah, di sini robek karena ini sudah ditambal lem sealant. Nah, seperti ini ya. Nah, ini robek tapi ditambal lem sealant. Oke, ini sudah kita bongkar semua. Ini akan saya coba perbaiki dulu ya semua. Nah, di sini untuk per-pernya juga sudah melewat. Kita coba nanti perbaiki saja, karena di sini untuk per seperti ini susah ya, karena di sini juga pernya tidak patah, hanya dari lakukannya saja yang kurang rata seperti itu ya. Nanti kita coba rapihkan. Oke, mungkin di sini saya akan coba bersihkan dulu semua ya. Untuk karet-karetnya juga yang masih ada sisa lem saya bersihkan dulu. Untuk casing-casingnya juga ini akan saya coba bersihkan, serta per-pernya juga akan coba saya bersihkan. Nanti selanjutnya kita lakukan perakitan ulang ya.
Oke, jadi untuk ke semua komponen ini sudah saya bersihkan ya, mulai dari casingnya serta untuk dalamannya. Untuk per-pernya juga ini sudah saya bersihkan dari karat-karatnya dan sudah saya berikan pelumas juga ataupun gemuk. Nah, ini sudah tinggal kita merakit ulang saja. Oke, langkah pertama untuk merakit ulang, kita pasang dulu untuk seal o-ringnya ya, karena di dalamnya di sini ada seal o-ring seperti ini yang kecil. Kita pasang dulu, sebelumnya kita berikan lem dulu ya. Nah, di sini kita memakai lem sealant saja, karena untuk lem sealant ini jika sudah kering dia seperti karet ya, sehingga bisa menutup rongga-rongga seperti itu. Oke, langsung kita berikan lem saja untuk o-ringnya terlebih dahulu. Di sini kita berikan ke sekeliling dari o-ring ini untuk bagian depan dan belakangnya ya, agar dia benar-benar tidak ada kebocoran seperti itu. Oke, kita oles seperti ini saja. Untuk belakangnya juga sama, kita berikan lem juga, dimaksimalkan ya lemnya, minimal serata mungkin, tapi jangan terlalu banyak-banyak juga, karena jika terlalu banyak takutnya meluber kemana-mana seperti itu. Nah, ini sudah rata, tinggal kita pasang ke sini ya. Nah, kita pasang ke sini. Oke, nah ini sudah terpasang. Pastikan untuk o-ringnya ini sudah benar-benar rata didudukannya agar tidak mengganjal. Oke, ini sudah rata. Selanjutnya kita satukan untuk bagian dalamnya, karena ini sudah saya bongkar semua ya. Nah, di sini untuk karetnya ada dua bagian ya, yang satu ada bagian centilannya dan yang satu ini enggak ada. Nah, untuk yang enggak ada ini kita pasangnya seperti ini ya, dengan pelat bundarnya. Nah, seperti ini, jadi centilannya ada di luar seperti ini. Oke, kita kasihkan lem dulu sedikit agar dia menempel seperti ini. Nah, ini tujuannya si karetnya agar menempel ke pelat bundarnya ini. Oke, sudah kita kasih lem sedikit. Selanjutnya untuk bagian yang ini karet kita kasih lem sedikit. Nah, tujuannya agar si plastik ini ya, nah karena di sini ada plastik yang seperti ini, kita kasih masuk sini dulu untuk yang plastiknya. Nah, ini juga harus kita kasih lem saja ya, agar tidak mudah copot, jadi lebih mempermudah saat memasang. Kita kasih lem sedikit. Oke, selanjutnya kita pasang yang kecil plastiknya, sip, seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, ini pastikan dia benar-benar pas ya, tidak mengganjal. Nah, kalau udah seperti ini kita pasang seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, saatnya tinggal kita memasukkan per yang besar. Nah, karena di sini ada dua per ya, per yang besar satu dan yang kecil satu. Nah, kita masukkan per dulu. Ini sebelumnya sudah saya kasih pelumas gemuk ya. Nah, seperti ini. Sepertinya terlalu tinggi ya, mungkin karena pernya ini sudah pernah ditarik-tarik. Oke, ini sudah kita ratakan. Oke, kita pasang di sini untuk pernya. Selanjutnya kita beri lem juga untuk bagian ini. Untuk bagian ini kita beri lem sekeliling, dan untuk bagian ini juga kita kasih lem. Oke, kita kasih lem dulu. Yang pertama kita kasih lem yang ininya dulu ya, nah belakangnya dulu kita kasih lem sekeliling. Namanya yang sudah dibongkar ya, pasti dia tidak akan presisi lagi, makanya di sini kita memerlukan lem agar nanti tidak ada kebocoran. Karena untuk
perakitan di sini ya bisa dibilang gampang-gampang susah. Nah, jika tidak pas ini akan membuat gagal juga ya saat memperbaikinya. Oke, kita kasih lem sekeliling untuk bagian yang ininya juga. Kita usahakan serata mungkin ya untuk lemnya, untuk ke semua sekelilingnya juga. Oke, di sini sudah cukup saya rasa untuk lemnya. Kita ratakan untuk karetnya. Oke, jika sudah, kita pasang per kecil ya. Yang di sini kan ada per kecil seperti ini. Nah, lalu kita satukan ke sini ya. Nah, seperti ini pelan-pelan. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita beri lem untuk bagian atasnya. Nah, ini juga kita kasih lem. Ini pernya terlalu tinggi ya. Kita kasih lem sekeliling. Oke, ini sudah dikasih lem sekeliling. Selanjutnya untuk bagian tutupnya juga kita bisa memberikan lem sedikit. Nah, kita kasih lem sedikit ya. Oke. Nah, ini jika sudah seperti ini, sudah rata. Sini ada lemnya. Oke, di sini juga kita kasih lem ya untuk bagian bodinya. Nah, misalkan ini tipis-tipis saja. Ini hanya untuk mencegah nanti takut ada air masuk ya. Kita kasih lem sekeliling. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pasangkan plastik topinya seperti ini. Nah, lalu kita juga pasangkan per di atasnya, lalu kita pasangkan topi besinya seperti ini. Nah, jika dirasa sudah semua terpasang, tinggal kita memasang tutupnya saja seperti ini. Oke. Oke, tinggal kita paskan. Kita lap saja lem yang masih berantakan ataupun belepotan, mumpung masih basah, jadi lebih mudah. Kalau udah kering susah juga untuk mengelemnya. Oke, di sini untuk pengeleman sudah, saya rasa sudah. Ini tinggal kita nunggu kering, tetapi sebelumnya kita ikat saja dulu agar dia benar-benar rapat ya. Untuk yang kita lem tadi, kita ikat pakai karet saja. Oke, kita ikat pakai karet sekuatnya agar dia benar-benar rapat. Oke, di sini sudah terikat seperti ini. Nah, di karetnya putus ya, kita
coba ikat lagi. Untuk bagian tutup atas hitamnya ini tidak saya bongkar ya, karena memang ini oleh pemiliknya sudah dilakukan pengeleman. Kalau saya bongkar pasti nanti hancur ya, karena di sini sudah lem semua. Jadi biarkan saja karena tidak terlalu berpengaruh juga. Yang penting sudah dibersihkan untuk dalamannya. Oke. Ya, ini sudah terikat karet. Kita biarkan dulu beberapa saat sampai lem yang di dalamnya ini benar-benar kering seperti itu ya. Karena sudah kering, nanti kita coba kasih lem untuk bagian luarnya. Jadi ini akan saya biarkan dulu untuk beberapa saat sambil menunggu lemnya kering. Oke, ini udah saya diamkan beberapa saat ya sambil menunggu lem kering. Nah, di sini saya rasa untuk lemnya sudah lumayan kering ya, ditandai lem ini juga sudah agak mengeras. Nah, di sini saatnya tinggal saya mengelem untuk sekeliling atasnya, karena untuk sebagai pengunci atau menyatukan bagian atas ke bagian bawah, karena memang tadinya kan ada klip penguncinya, karena memang sudah dibuang ya, mau nggak mau kita harus lem. Nah, untuk pengelemannya di sini saya menggunakan lem bakar saja. Nah, sebenarnya bisa ya kita menggunakan alat tembaknya. Di sini juga memang ada untuk lem tembak, alat tembaknya, tetapi saya lebih memilih membakarnya saja, karena jika kita memakai alat pemanas tembakannya ini lemnya tidak benar-benar cair sehingga tidak bisa meresap benar-benar ke dalam. Tetapi jika kita dengan melakukan bakar lemnya, dia benar-benar cair ya, sehingga si lemnya ini benar-benar meresap ke dalam seperti itu. Nah, ini kita teteskan saja ke sekeliling. Ini karetnya belum saya buka ya, nanti sebelah-sebelah kita lemnya. Nah, walaupun berantakan nggak apa-apa ya, karena nanti kita bisa rapikan juga untuk lemnya. Ini hanya untuk kita mengelem awalnya saja dulu. Jika memang sudah kering, nanti kita bisa rapihkan seperti itu. Kita ganjal saja ya biar lebih mudah. Oke, pelan-pelan saja ya, karena memang untuk lemnya panas ya. Kalau terkena tangan bisa bikin melepuh juga tangannya. Oke, ini untuk sebelah sudah saya lakukan pengeleman. Nanti selanjutnya tinggal ini menunggu kering dulu, baru untuk sebelahnya kita lem lagi ya. Jadi untuk karetnya biarkan saja dulu sampai dia benar-benar kering lemnya. Kalau sudah kering baru kita lepas karet, baru kita lem lagi sebelah. Jadi jangan sekaligus, agar dia masih tetap terikat oleh karet seperti itu ya, karena kalau lemnya sebelah udah kering, ini sudah terikat seperti itu ya. Nah, untuk bagian bodi sompal ya kita ratakan memakai lem saja agar bentuknya nanti bisa lebih sempurna seperti bawaan ya. Oke, ini biarkan kering dulu sampai lemnya kering. Kita taruh dulu ya, nanti kita lanjut lagi kalau sudah kering. Nanti kalau sudah kering kita lepas karet, baru kita lem lagi sebelah lagi. Oke, ini setelah lem yang tadi kita lem ini sudah kering. Nah, sekarang kita lepas karetnya.
Baru selanjutnya kita lem lagi ya untuk bagian sebelahnya yang belum kita lem. Nah, jadi kalau sudah kering seperti ini, walaupun karet kita lepas, ini sudah mengikat, tinggal kita ratakan saja untuk sekeliling lemnya. Oke, kita lem lagi sampai dia benar-benar terlem untuk ke seluruh sekeliling bodinya. Nah, jadi dia benar-benar cair ya untuk lemnya ini, sehingga dia bisa meresap ke sela-selanya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah sebelah lagi. Kita lakukan pelan-pelan saja ya, agar hasilnya juga maksimal ya. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi kembali untuk vakum suitnya. Oke, ini sudah, tinggal bawahnya nih belum. Kita kasih lem juga untuk bagian bawah seperti ini. Oke, untuk lem belepotan nggak apa-apa ya, karena nanti juga bisa kita rapihkan ataupun bersihkan ulang untuk sisa-sisa lem yang belepotan. Untuk ke sekeliling ini sudah kita lem semua ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita biarkan kering dulu untuk semua lemnya, baru nanti kita rapikan untuk sisa lem yang berlebihnya. Jadi kita biarkan saja dulu sampai dia benar-benar kering. Kalau sudah kering semua, nanti kita coba tes ya, apakah si vakum suit ini sudah berfungsi dengan normal atau memang masih ada masalah, entah itu bocor atau memang tidak terkoneksi. Oke, kita biarkan dulu ya beberapa saat sampai dia benar-benar kering. Jadi untuk lemnya ini sudah kering dan sudah saya rapikan juga ya. Nah, sudah saya bersihkan, untuk yang belepotannya kita buang, dan di sini alhamdulillah walaupun tak serapi sebelum dibongkar, mungkin ya bisa dibilang ini sudah tertutup rapat ya, jadi kemungkinan tidak ada celah ataupun untuk kebocoran. Nah, ini juga saya sarankan saat peletakan di mobil, kebanyakan ini salah posisi ya, yang mengakibatkan air bisa masuk. Seharusnya terpasang di mobil ini adalah seperti ini, jadi bagian yang ada selangnya ini di atas dan yang bagian hitamnya ini ada di bawah. Nah, kebanyakan orang memasangnya seperti ini. Nah, ini berakibat air itu dia masuk melalui lubang sini ya. Nah, melalui lubang atas ini, sehingga dia bisa masuk ke dalam. Akibatnya per-per dan komponennya ini berkarat, akhirnya membuat si vakum ini tidak berfungsi, karena sejatinya untuk yang bawah ini adalah untuk pembuangan ya, ataupun uap ataupun pernapasan. Nah, seperti ini ya seharusnya. Nah, itu hanya sekedar tips dan saran. Nah, sekarang ini kita coba dulu ya, tes manual apakah si vakumnya sudah berfungsi dengan normal atau memang ada kebocoran. Ya, mudah-mudahan berfungsi dengan normal lah ya, sehingga kita tidak perlu membongkar lagi, karena kalau sudah dilem seperti ini masih ada kebocoran ya agak repot juga. Oke, kita coba ukur konektivitasnya saat tidak ada hisapan. Ini sudah saya dikali 1 ya. Oke, kita ukur di sini. Nah, dia terkoneksi ya. Saya kalibrasi dulu untuk tester. Nah,
error nih. Oke, di sini sudah terkoneksi ya. Sip. Oke, sekarang kita coba pasang selang, lalu kita coba hisap. Oke, ini sudah terpasang. Ujung selangnya saya hisap ya. Nah, kita coba pasang lagi. Saya coba hisap. Sekarang dia bisa off ya. Nah, bisa off. Apakah ini ada kebocoran saat kita hisap? Lalu kita tahan ya, tutup selangnya, apakah dia kembali? Oke, saat saya tahan, si jarum tetap di angka 0, yang artinya tidak ada kebocoran ya. Jadi saya rasa insya Allah untuk modul ini, walaupun kita tes manual, ini sudah bisa berfungsi dengan normal. Nah, untuk meyakinkan, saya akan coba tes sekaligus mengetes modulnya juga. Karena ini paket kirimannya satu paket ya, jadi saya akan coba tes langsung di mobil memakai modul emission control punya Om Arif Rusman, dan vacuum suite-nya juga kita pasang di mobil. Apakah kedua komponen ini berfungsi dengan normal atau untuk modulnya ini ada masalah? Kita akan coba cek langsung di mobil. Oke, jadi untuk vacuum suite-nya tadi sudah kita tes manual, ini memang sudah normal ya, tetapi kita belum mengetahui saat dipasang di mobil apakah sudah normal ataupun belum. Dan untuk vacuum dan untuk modulnya juga kita akan tes sekalian ya bersama dengan vacuum suite-nya. Oke, yang pertama saya akan pasang dulu untuk vacuum suite-nya. Nah, di sini untuk vacuum suite punya saya, dan ini adalah yang baru kita servis. Nah, kita pasang dulu untuk soketnya. Ini rada ribet ya karena tidak ada yang megang kameranya. Oke, di sini sudah kita pasang untuk soketnya. Ya, untuk soket sudah terpasang. Tinggal selangnya ya, kita pasang juga. Oke. Selangnya juga sudah terpasang ya, seperti ini. Ya, biarkan saja dulu di sini. Sekarang kita pasang untuk modulnya ya, modul kiriman dari Om Arif. Oke, kita pasang. Saya lepas dulu untuk soketnya. Nah, kita pasang untuk modulnya. Oke, modul sudah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, di sini juga sudah saya pasang bohlam kecil di kedua kabel solenoid seperti ini. Nah, ini untuk indikasi nanti apakah si vacuum suite dan modul emission control ini sudah normal. Jadi kita nanti berpatokan dengan lampu yang kita pasang. Oke, kita nyalakan untuk mobilnya. Oke, di sini ternyata alhamdulillah mobil normal ya. Ya, kemungkinan mungkin modul juga normal seharusnya ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, bisa dilihat di sini saat stasioner bohlam menyala ya, yang artinya memang si solenoid karburator ini bisa on. Saya akan coba gas, lalu saya akan coba lepas gas, karena modul emission control yang normal ini baik dari vacuum suite-nya serta modulnya, saat kita melepas gas sesaat dia akan mati ya. Jadi dia hanya matinya sesaat saat kita melepas gas. Jadi walaupun kita tahan RPM di atas 2000 ke atas, lampu harus tetap menyala. Oke, kita buktikan. Bisa kita lihat ya, saat saya tahan lampu
saat saya tahan gas di atas RPM 2000, lampu tetap menyala dan hanya mati sesaat saat kita melepas gas. Ini saya rasa insya Allah untuk modul dan vacuum switchnya ini sudah normal ya, sudah normal. Nah, ini mungkin sebagai ini juga ya, sebagai penambahan juga, bahwa jika vacuum switch ini tidak berfungsi ataupun rusak, biasanya saat kita menahan gas di atas RPM 2000, solenoid ini akan off, yang artinya nanti akan membuat aliran bahan bakar ini dari spuyer stasioner dia tertutup, sehingga membuat suplai aliran bahan bakar ke mesin menjadi tidak ada, sehingga membuat mesin juga naik turun seperti itu. Nah, ditandai dengan lampu yang terus mati. Kita coba buktikan. Di sini kita cabut kabel switch ya. Nah, kita cabut kabel switch ini sebagai pembuktian saja bahwa memang jika tanpa vacuum switch ini bisa membuat mobil RPM menjadi naik turun seperti itu ya. Nah, ini agak susah, saya taruh dulu sebentar ya. Mohon maaf ya, tadi mencabutnya agak sulit. Nah, ini sudah terlepas ya soketnya. Nah, bisa kita perhatikan lampunya ya, ini tanpa menggunakan vacuum switch. Bisa dilihat ya, saat kita tidak menggunakan vacuum switch, RPM akan naik turun karena si solenoid karburator ini on off seperti itu ya. Nah, jadi sudah jelas ya, jika permasalahan seperti ini memang ada di vacuum switch seperti itu. Nah, saat kita pasang ditandai dengan lampu yang tadi hidup mati dan RPM naik turun, itu jika kita tidak menggunakan vacuum switch dan jika vacuum switch bermasalah ataupun rusak. Nah, ini saya pasang lagi, pasti RPM juga jadi stabil lagi ya. Oke, jadi saya rasa untuk modul dan vacuum switchnya ini sudah normal ya. Saya matikan dulu untuk mesinnya. Oke, jadi seperti ini ya, ternyata penyebabnya yang menyebabkan RPM naik turun saat kita tahan gas di kisaran 2000 ini adalah permasalahan dari vacuum switch ini sendiri. Nah, setelah kita lakukan perbaikan, alhamdulillah untuk vacuum switch ini sudah berfungsi dengan normal dan memang untuk modulnya juga tidak ada masalah. Ini tinggal kita kembalikan saja kepada pemiliknya, Om Arif ya, dari Kota Bima. Mungkin cukup sekian ya tentang proses memperbaiki vacuum switch kiriman dari Om Arif. Yang kendala di mobilnya adalah RPM naik turun, dan ternyata memang kerusakan ada di bagian vacuum switch. Ini semoga menambah wawasan kita juga ya tentang cara kerja dari modul emission control, bahwa untuk vacuum switch, emission control, modul dan karburator, switch karburator ini saling berkaitan. Jadi jika ada salah satu yang tidak berfungsi, itu juga akan menyebabkan masalah untuk kendaraan kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.